Baik pioners, Mang Adun udah lama nggak masuk di grup ya, VIP Global GCP ya. Jadi Mang Adun rasa ini harus Mang Adun share ke pioners ya, untuk menjawab semua pertanyaan ya pioners dimanapun berada soal P2Day Open Mainnet ya. Karena apa? Masih banyak pioners yang entah kenapa Mang Adun juga nggak tahu, apa salah paham, apa salah pengertian, apa salah tafsir gitu. Nah, di sini di-share oleh Dorisin ya, dan diterjemahkan oleh Bunda Yoh ya. Bunda Yoh, sorry Pak Yoh. Ya, kita sama Pak Yoh ini ya, Ian Bungan itu. Jadi di sini ada beberapa poin ya yang harus kita tahu ya tentang P2Day Open Mainnet bagi siapa yang terus-menerus bertanya. Dan ini dia jawabannya ya. Dorisin ya, Grand GCP Ambassador International Finance Group. Saya sudah bilang. 1. Hanya core team yang dapat mengumumkan tanggal dan harga mainnet terbuka. Oke, bukan Dorisin ya. Catat itu. Yang kedua, saya bukan pimpinan atau anggota core team atau umum ya. Yang ketiga, saya yakin bahwa P2Day dan GCP didasarkan pada pengetahuan dan analisis saya ya, sesuai maksudnya itu karena selama ini itu antara P2Day dan GCP itu kan 314159 itu searah gitu loh, searah dalam artian ya GCP kan global consensus value ya, harga yang diadopsi oleh semua pioners ya gitu. Dan P2Day itu petisi ya, permohonan resmi kepada P-Core Team seperti itu, dan memang sudah di Mang Adun buatkan juga ya di video sebelumnya alasan kenapa harus open mainnet P2Day. Itu maksud dari Ibu dari sini nih, yang di poin ketiga, saya yakin bahwa P2Day dan GCP didasarkan pada pengetahuan dan analisis saya. Tuh. Terus yang keempat, pioner hanya perlu melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Yang kelima, tidak perlu menanyakan kapan mainnet dibuka atau harganya, karena core team tidak bisa mengungkapkannya sekarang. Oke, jadi beberapa waktu lalu Mang Adun pribadi juga sama ya. Ini tahunya beberapa pioner juga sama. Iya, ini masalah harganya berapa ya gitu kan. Nah, di sini dijelaskan ya di poin yang keempat itu, apa yang kelima ya, tidak perlu menanyakan kapan mainnet dibuka atau harganya ya, tidak perlu ya. Kita cukup jalani saja, mungkin maksudnya seperti itu. Nanti juga kalau sudah wayahnya harganya akan diumumkan juga ya. Itu mungkin kira-kira seperti itu maksudnya dari Ibu Dorisin ya. Dan ini yang keenam, mengapa mereka tidak bisa mengungkapkannya? Ya kenapa gitu kan, pasti nih kalau bagi yang ngotot-ngotot kenapa gitu kan nggak bisa, kenapa nggak bisa gitu loh. Nah ini jawabannya, hal ini karena situasi yang rumit. Core team perlu melindungi proyek dan pioner ya. Ada yang Mang Adun yakin kalau cuman dibacakan sampai di sini aja, kita tidak akan pernah tahu ada apa kan gitu kan. Tapi menurut informasi yang pernah Mang Adun share juga, barangkali ada yang ingat ya pioners itu, untuk di poin yang keenam gitu kan, itu disebutkan karena situasi yang rumit, core team perlu melindungi proyek dan pioner. Kita loh dilindungi ya. Jadi bukan hanya kita aja, jaringan juga sama, jaringan ya. Jadi gini, menurut informasi yang pernah Mang Adun share, lupa Mang Adun judulnya apa karena saking banyaknya informasi kan ya, yaitu karena ya Dr. Nicholas Kokalis itu bersembunyi karena apa? Maaf nih, itu kan akan menjadi mata uang global. Apa tidak mengerikan? Apa tidak merupakan sebuah ancaman bagi para oligarki atau elit global ya? Ngerinya itu Mang Adun pribadi sangat tidak mengharapkan ya, dalam artian Dr. Nicholas Kokalis itu muncul ke, maksudnya sampai apalagi ya mengadakan, ada yang bertanya itu katanya apa, siapa lupa yang Mang Adun katanya gini,
saya pernah menyarankan kepada Dorisin untuk ketemu dengan Dr. Nicholas Kokalis sekaligus ya dengan komunitas. Aduh, itu mengerikan sekali ya. Karena apa? Dr. Nicholas Kokalis itu yang menurut Mang Adun tahu ya, selama Mang Adun mencari informasi tentang planet rock itu, kalau tidak kasar, Mang Adun menyatakan ya di sini ya, merupakan sebuah ancaman besar dan ngeri. Karena apa? Khawatirnya ya ada yang sniper dari jarak jauh kalau sampai terlalu terbuka. Ini otaknya kan, Dokter Nicholas kan otaknya kan gitu lah, ini otaknya Dokter Cheng Diopan otaknya. Nah kalau misalkan ya maaf ya sembarangan sampai turun ke pabrik, aduh mengerikan sekali, nggak tahu apa yang akan terjadi. Makanya kalau menurut Mang Adun tuh seorang Dokter Nicholas Kokalis, Kortim ya, Dokter Cheng Diopan itu wajib, kalau menurut Mang Adun pribadi wajib mendapat sebuah kawalan ya. Mudah-mudahan gitu loh dari keluarga besar di Cina dan di Amerika yang Dokter Nicholas Kokalis juga paham akan hal ini ya gitu. Karena apa? Ini lagi ngelawan loh, lagi ngelawan moneter, lagi melawan susahnya apa ekonomi finansial zaman sekarang ini loh. Makanya kenapa kita berfokus kepada dolar kan ya selama ini tuh, mata uang tuh sekarang tuh ya dolar lah anggap gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada yang ngatur keuangan kita itu. Udah sering Mang Adun nonton ya, bolehlah Mang Adun cerita di sini, tidak apa-apa bagi yang mau mendengarkan ya. Ini Pioners ya, kalau menurut Mang Adun sarannya ayo coba dengarkan ya. Karena gini, pernah Mang Adun nonton, barangkali ada Pioners juga yang pernah nonton, Mang Adun lupa ya. Coba kita cari di sini ya gitu. Jadi di sini dijelaskan ya, kemiskinan kita itu sudah ada yang ngatur. Itu sudah didesain. Gak percaya? Sini saya buktikan secara detail. Tapi sebelumnya silahkan follow, like, dan favoritkan agar gampang diputar ulang. Oke baik, saya mulai. Rata-rata kita tamat kuliah di umur 22 tahun dan pensiun di umur 60 tahun. Berarti kita bekerja hanyalah 38 tahun. Sangat singkat sekali. Hanya 38 tahun waktu kita untuk mencari uang. Kalau kita teliti lagi, 38 tahun itu ada sekitar 14.000 hari. Setelah dipotong hari raya, ulang tahun, menikah, pulang kampung, menjaga anak, dan sakit, maka yang tersisa hanyalah sekitar 10.000 hari efektif untuk bekerja dan menghasilkan uang. Kita berbicara kebanyakan masyarakat Indonesia ini masih gajinya di bawah UMR. Kita anggap saja gajinya itu per harinya 100.000. Maka bila dikali 10.000 hari, seumur hidup hanya bisa mengumpulkan 1 miliar tanpa makan, tanpa minum, dan kebutuhan lainnya. Dan kaum menengah yang gajinya sedikit lebih tinggi, katakanlah 200.000 seharinya, maka seumur hidupnya bisa menghasilkan 2 miliar. Itu pun kalau dia tidak menggunakan untuk kebutuhan makan dan lainnya. Jadi sebenarnya memang sudah didesain gaji itu nggak akan pernah cukup untuk dipakai. Mengapa demikian? Karena dunia ini nggak butuh banyak orang kaya. Kalau setiap orang rekeningnya ada 100 miliar, maka siapa yang mau bekerja menjadi kuli, kerja kasar, delivery makanan, mau jadi kasir, pelayan resto, SPG, dan lainnya. Karena itulah, untuk menjaga siklus dunia ini tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, dibutuhkan 80% orang yang miskin dan harus miskin. Karena itulah setiap kita memang didesain untuk kerja dan mendapatkan uang yang kecil sekali. Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk malas bekerja. Karena kalau kita tidak bekerja, tidak akan dapat uang dan nggak bisa makan. Makanya ada istilah, nggak kerja, nggak makan. Siapa yang mendesain semua ini? Sejak zaman dulu, mereka sudah mengetahui bagaimana caranya agar rakyat tetap patuh. Kemiskinan dapat membuat orang-orang menjadi lugu, polos, dan jujur. Kalaupun mereka sekolah, maka diajari kurikulum pelajaran yang tidak berguna. Sehingga kreativitas otak mereka sudah rusak. Makanya mereka kehilangan ide dan kemampuan berpikir. Serta kemampuan menganalisa mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya gampang dimanfaatkan oleh para penguasa. Tanpa disadari, setiap hari kita bekerja keras. Dari pagi-pagi buta sudah berangkat ke tempat kerja. Sampai malam baru bisa pulang.
dan sudah lelah sekali, lalu tidur dan tidak ada waktu untuk berpikir atau menikmati hidupnya lagi. Begitulah seterusnya sampai pensiun. Lalu bagaimana caranya kita bisa keluar dari cengkraman kemiskinan dan kebodohan ini? Apakah kita hanya akan terus mempertahankan status kita sebagai negara yang tingkat IQ-nya sangat rendah dan minat bacanya cuma 0,001% dan tingkat korupsi kita berada di 1/3 negara terkorup di dunia? Jawabannya adalah, ayo semangat belajar. Gunakan kecanggihan teknologi, medsos, dan internet sekarang ini untuk banyak mempelajari pengetahuan, skill, dan wisdom. Maka kelak suatu hari nanti Indonesia akan bisa menjadi negara yang maju dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih. Oke, jadi Mang Adun ya sampai di sini ya. Oke, udah dulu. Itu tadi ya. Kita balik lagi di sini. Mudah-mudahan tidak klaim hak cipta ya. Mang Adun coba share waktu itu, Pak Fauzan juga ya. Mang Adun share di sini, alhamdulillah nggak kena klaim hak cipta. Mudah-mudahan tadi Pak Prabu Unggul ya, kalau nggak salah nama akunnya itu, mudah-mudahan juga mengizinkan gitu untuk videonya dibagikan ulang gitu kan, itu kepada semua masyarakat. Jadi tidak dikunci sebagai klaim hak cipta gitu, karena itu sangat mengedukasi banget gitu, sesuai dengan apa yang disampaikan di poin nomor 6 ini ya. Kita bisa lihat di situ alasan kenapa Dr. Nicholas Kokalis tidak keluar. Ya karena ada yang desain. Terus bagaimana Mang, katanya kalau misalkan orang sekarang kan ini, kalau misalkan pioners itu misalkan ya jadi orang kaya semua, ntar gimana ya, tetap tidak seberapa parah ya, dalam artian itu tetap bisa berjalan siklus kehidupan ini. Yang sekarang parah kan itu sampai 80% orang miskin loh. Bayangkan saja itu 80%, 20%-nya jadi kuasai sama mereka-mereka itu gitu kan. Nah, dengan Pi Network ini tumbuh ya, ada hadir gitu, itu akan memberantas yang seperti itu. Dan Mang Adun yakin ya, Pi Network itu inklusif banget pokoknya. Jadi mata uang digital yang benar-benar dijaga memang untuk kedaulatan umat manusia ya. Mudah-mudahan kedepannya, nah makanya kenapa gitu kan ini Dr. Nicholas Kokalis tidak sampai keluar, khawatirnya ada yang mengincar. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita lanjutkan di poin yang ketujuh ya berarti ya. Pi Network. Nah, di sini nih banyak juga yang masih salah tafsir ya di poin yang ketujuh ini. Pi Network bukanlah mata uang kripto tradisional yang akan mengumumkan mainnet terbuka jauh sebelumnya. Aduh, itu ada kabar memang seperti itu katanya sebulan sebelumnya. Ya makanya kan Mang Adun sendiri, aduh kapan ya, Mang Adun kayaknya belum pernah denger gitu, tapi kok pionir banyak yang bilang. Entah. Nah ini Mang Adun jujur lebih percaya kepada Ibu Dorisin ya, walaupun banyak pioners yang bilang katanya akan diumumkan. Nah mungkin ya, mungkin pioners yang sempat mengatakan, menginformasikan, memberikan tambahan informasi kepada Mang Adun itu, terima kasih ya. Mungkin karena berpikirnya, berasumsinya bahwasanya Pi Network ini seperti cryptocurrency umumnya. Padahal di sini dijelaskan ya di poin yang ketujuh, Pi Network bukanlah mata uang kripto tradisional. Oke, jelas ya. Kita lanjut nomor 8 di sini. Mengapa? Ya, di sini tanya-tanya lagi dah. Karena keberhasilan Pi berarti akan lahir mata uang baru. Oke, itu jelas di situ ya. Yang ke-9, semua mata uang kripto tradisional hanyalah aset untuk investasi. Ya. Investasinya untuk disimpan, dijual beli kayak gitu. Sementara koin Pi ya, Mang Adun sering mengatakan Pi Network memang secara fisik itu cryptocurrency, koin digital, tapi secara fungsional, secara fungsinya itu mata uang digital yang akan digunakan untuk pembayaran atau transaksi di berbagai negara, bahkan di seluruh dunia. Itu beda ya. Sama, banyak yang komentar juga memberikan tambahan informasi sama gitu kan. Pi Network sama dulu waktu zaman Mang Adun pernah bahas juga gitu kan, itu zaman euro baru-baru muncul ya. Ada mata uang euro kan ya. Nah, itu kenapa? Itu
nggak ada nilainya sama. Tapi ketika muncul dan diadopsi banyak orang, dipercaya bahwasanya uang itu bernilai, ya akhirnya melebihi dolar bahkan, gitu kan. Pound sterling sama seperti itu, gitu loh. Ya, ini juga sama Pi Network juga, gitu kan. Apalagi Pi Network itu komunitasnya besar, banyak yang percaya, banyak yang sudah menggunakan dengan harga GCP seperti itu. Ya itu Mang Adun pribadi kan sering mengatakan, ya kemarin lah mengatakan, tuh bukan sering ya, ini gimana jaringan terbuka itu Mang Adun sendiri nggak tahu gitu loh. Karena apa, mau jujur ya, Mang Adun tuh belum pernah barter peer to peer. Kalau ada di sini lawannya mau Mang Adun, karena nggak ada ya yang mau diajak barter peer to peer gitu loh. Nah, di sini maksudnya Mang Adun perjelas lagi gitu, bahwasannya kita sering lihat dong banyak wah peer to peer dengan barang mau apa-apa itu kan dengan harga GCP. Nah, itu udah jelas Pi-nya bernilai sampai berani mengorbankan barangnya gitu kan. Itu komunitas GCP membentuk data di blockchain yang transparan, bisa dilihat oleh semua orang. Jelas ya, gitu loh. Jadi kenapa harus harga GCP? Ya karena banyak yang menggunakan harga GCP 314,159 itu ya. Mudah-mudahan dipahami. Terus di poin yang ke berapa? 9 berarti sekarang ya. Semua mata uang kripto tradisional hanya aset untuk investasi. Oh, yang ke-10 berarti. Terus Pi berbeda. Jadi ada banyak tantangan. Jadi core team akan mengungkapkannya ketika mereka menganggapnya aman. Oke. Terus yang ke-11, pioner hanya perlu tenang dan percaya 100% pada core team. Lakukan apa yang apa yang core team minta ya kami lakukan. Kami berada di halaman yang sama atau jalur yang peta jalan yang benar gitu ya. Tetap fokusnya ke target open mainnet. Core team juga sama pengen open mainnet gitu loh, kasihan gitu kan. Terus harap simpan apa yang saya katakan dan posting setiap hari, bahkan kata Ibu Dorisinnya, untuk menunjukkan pioner yang tidak ada habisnya menanyakan pertanyaan yang sama. Oke ya, sangat jelas di sini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti, bisa paham ya. Mang Adun mudah-mudahan nggak kena klaim hak cipta. Itu aja sih, karena itu video bagus banget dari Pak Prabu Unggul ya itu ya. Mudah-mudahan nanti coba Mang Adun crop, itu kan di bawahnya ada dari TikTok juga, di share ke Facebook juga ya. Mudah-mudahan benar ke Facebook. Terus sekarang Mang Adun membagikannya ke YouTube buat semua pioners ya. Semoga bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi kalau nggak paham diulang lagi aja ya. Ini pertanyaan dan jawabannya bagus banget. Oke, itu loh. Oke ya, semoga bisa dipahami bagi pioner siapapun yang terus bertanya, mudah-mudahan terjawab dengan adanya informasi dari Ibu Dorisin ini. Baik ya. Mudah-mudahan nih, karena apa ya, kalau pioner sejati mah pasti udah paham. Oke ya, thank you. Sampaikan kepada pioner yang lain ya, ini jawabannya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you pioner, bye bye.